Ya, Oke, thank you. Bang, kita kan setiap malam itu mengadakan diskusi lintas agama. Abang Kristen gitu. iya, Kristen. Oh, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau tanya, Hmm. katanya sih kalau masuk Islam itu udah pasti masuk surga, benar nggak? Kalau masuk Islam udah pasti masuk surga, betul? Tapi kenapa saya dengar di masjid dibilang tunjukkanlah kami jalan yang benar. Oh, Ada yang berdoa teman saya Islam oh. bilang begini, terimalah Nabi kami di sisi ya Allah. Kenapa? Waduh, siapa doanya kayak gitu, Bang? Hah. Gitu kenapa? Baik, ya. Sebentar ya, Bang ya. Sebentar. Aduh, macet. Baik, gini Bang ya. Pertama-tama ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu tadi ya. Iya. Oh, itu Bang ada di Al-Fatihah ayat 6. Iya, setiap sholat itu dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya itu Bang ada di ayat selanjutnya. Jalan seperti apa? Ya, Gini. bentar saya jelaskan dulu. Saya belum jawab. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya para nabi dan jalannya orang yang takwa. Terus ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai kayak Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat kayak Kristen gitu. Itu jawabannya. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus itu jalannya para nabi, bukan jalan yang sesat kayak Kristen gitu. Oh, luar biasa ya. Iya, itu jawabannya di ayat selanjutnya. Abang juga sih nanya itu, mau nggak mau terimalah obat pahit dari jawaban saya gitu. Ini Bang, salut, Bang. Tapi pintar kali berbahasa Arab, tapi botol kali berbahasa Indonesia. Ya, Iya. Kayak gimana tuh contohnya botol dalam bahasa Indonesia? Coba apa definisi diciptakan dan juga dijadikan? Oh, dijadikan, diciptakan itu adalah sesuatu yang dibentuk bahannya dari dia sendiri ya, terus dibentuk serta ya dia mengambil bahan dari dirinya sendiri. Kalau dijadikan, dia bukan mengambil dari bahan dia, tapi dia membentuk. Contoh kayak gini. Saya mau bikin pesawat dari kertas. Bahannya bukan dari saya, tapi dari pabrik. Kertas bahannya. Nah, kalaunya diciptakan, bahannya kertasnya saya yang bikin dan saya yang bentuk. Gitu. Ya, itu diciptakan. Kalau dijadikan berarti itu dari benda yang sudah ada toh? Sudah ada. Nah, tapi diciptakan itu bendanya belum ada. Iya, belum ada, betul. Itu definisinya. Maksud saya begini. Karena saya dengar selama ini Anda itu berbicara nggak pas. Tapi Apa setelah nggak pas dari penjelasan. Nggak pasnya di mana? Nah, karena saya lihat ada yang Kristen naik, saya lihat nggak bener apa yang Anda sampaikan itu. Contohnya, Yesus itu adalah ciptaan. Tidak. Yesus itu tidak ciptakan. Jangan salah. Nah, karena dia sudah ada, dia Alfa dan Omega, dia yang awal dan dia yang akhir. Nah, dia hanya menjadi manusia, berarti sudah ada dia. Dia sudah ada sebelum Anda ada, sebelum saya ada, sebelum dunia ada. Makanya dikatakan
Dia adalah yang alfa dan omega, yang awal dan akhir. Udah. Iya. Lalu? Karena saya lihat judulnya ini, saya nggak pakai kacamata. Apa itu judulnya? Oh, Yesus ciptaan Allah gitu. Yesus itu tidak ciptaan. Oh. Biar ngerti. Baik. Tidak ciptaan Allah. Dan juga hanya ciptaan Allah itu hanya satu, manusia. Ya, manusia Udah? itu Bisa saya tanggapi? tidak ciptaan, dia dijadikan. Maaf, manusia tidak ciptaan, tapi dijadikan. Anda harus ngerti pemakaian kata, karena dari tanah. Anda dan saya itu adalah dijadikan. Nah, berarti sudah ada loh, bahan bakunya itu sudah ada. Nah, sedangkan yang diciptakan itu adalah langit dan bumi, hanya kata-kata dengan firman. Nah, kata-kata lah yang diucapkan oleh Allah, maka jadi. Nah, contohnya. Iya, puyeng ya. Contohnya. Ya, biar ngerti Anda gitu, biar jangan aspun. Saya melihat, saya salut melihat Bapak itu, Anda itu pintar, tapi pintar mengelabui gitu. Udah, saya tanggapi dulu, biar kagak kepanjangan. Biar saya jelaskan, biar jangan ngawur, biar ngerti kita definisinya. Karena saya lihat gini, ini orang ini belajar bahasa Indonesia kah atau apa, ngapain tinggal di Indonesia gitu kan. Kita boro-boro belajar yaitu bahasa orang lain, sedangkan bahasa kita nggak ngerti. Oke. Sama dengan ini, kita masuk ke lubang, lalu kita tutup lubang itu, kita mati sendiri. Nah, itu istilahnya. Nah, udah. Makanya gini loh. Nah, gambar dan rupa Allah itulah yang dijadikan dari tanah. Nah, kenapa kita yaitu hidup? Karena diberikan ruhnya, dihembuskan rohnya. Makanya manusia dari semua yaitu yang ada di dunia ini, hanya manusia yang sangat luar biasa. Binatang, yaitu binatang apapun, mau kita bunuh, kita bantai, itu hak kita. Tapi manusia tidak boleh. Itu sudah dikatakan. Udah dulu, ya biar nggak kepanjangan. Dengerin tanggapan saya ya. Bukan gereja, Pak, sabar ya. Tanggapan saya dengarkan ya. Makanya salah. Baik. Ya, Yesus itu ciptaan Allah ya, berasal dari Bible Anda sendiri. Ya. Wahyu 3 nomor 14. Apakah kosakata ciptaan Allah ini salah, penerjemah Bible Anda? Coba Anda jawab dulu. Ya, ocehan Anda tadi ciptaan Allah itu salah katanya. Ini salah apa betul nih penerjemahnya? Anda baca dulu biar ngerti. Nih, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ngerti nggak? Bukan permulaan diciptakan Allah. Iya, permulaan dari ciptaan Allah, oke? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya, ini salah gitu ciptaan Allah ini, ya? Iya. Ngerti nggak? Iya. Ya, gini loh. Pemakaian yang kagak bisa bahasa Indonesia atau saya atau Anda nih, ya. Sedangkan di sini penerjemah Bible Anda mengatakan ciptaan Allah. Anda yang salah atau penulis Bible Anda yang salah? Gini, itu tidak diciptakan Allah. Permulaan, coba perhatikan di situ. Ya. Wahyu 3 permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Iya, biar saya jelaskan. Biar ngerti kita, karena dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
permulaan dari ciptaan Iya, Allah, bukan betul. permulaan dari diciptakan Allah. Salah bahasanya Indonesia kalau kayak gitu. Kalau permulaan dari diciptakan Allah, SPOK-nya mana? Yang salahnya itu Aduh. Di situ SPOK-nya jelas Pak ya, subjek, predikat, objeknya jelas itu. Ya, itu perhatikan. Makanya gini loh saudaraku, gini loh. Dengar dulu Adinda, adekkunya kamu. Dengar. Kamu harus ngerti ada kata kerja di situ. Itu diciptakan berarti kalau diciptakan benar Allah Yesus itu diciptakan, tapi ini nggak ada permulaan dari ciptaan. Dia awalnya itu loh. Dia awalnya yang menciptakan itu. Dia ada di situ. Dia bersama, sama seperti Anda. Yusuf PI itu tidak, yaitu satu, tapi tiga. Terdiri dari mana? Tubuh, jiwa, dan roh. Anda itu tidak akan jadi manusia kalau hanya tubuh. Ada roh, ada jiwa. Jiwa itulah yang ada di situ adalah berpikir, perasaan, kehendak. Gitu. Makanya iya betul, ciptaan jadi dijadikan karena udah ada bahan kan gitu. Nah, kalau ini gimana nih permulaan dari ciptaan? Anda paham imbuhan an itu paham nggak Anda sih? Saya karena paham, makanya apa itu ciptaan? Anda yang nggak paham, makanya saya jelaskan. Karena Anda hanya yaitu cuman membacanya sekilas. Baik. Saya tanya dulu sama Anda, penerjemah Bible Anda ini salah gitu. Makanya saya jelaskan tadi, itu bukan diciptakan, permulaan dari betul kan, ciptaan kan? Dari ciptaan Allah. Bukan permulaan yang diciptakan Allah. Ya iya, memang saya menuliskan judulnya Yesus ciptaan Allah gitu. Dari mana Anda melihat? Saya dari kemarin menuliskan ya Yesus ciptaan Allah gitu. Anda aja tidak ciptaan. Anda aja tidak ciptaan Allah. Dari siapa? Firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus, baik. Yesus. Siapa itu Yesus? Saksi yang Yesus setia dan benar. Allah. Yesus, dengar dulu. Yesus itu adalah Allah 100%. Inilah firman dari Yesus. Yesus itu koma. Ya. Anda kan belajar bahasa Indonesia, koma tuh ya. Sabar dulu ya. Koma. Siapa itu ya? Yesus, saksi yang setia dan benar, koma. Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Tidak seperti belajar kan bahasa Indonesia toh? Tidak. Apa? Coba. Anda ahli bahasa. Apa arti tanda koma? Tanda koma adalah tanda alenia terbaru sebagai tanda kata penghubung dari alenia tersebut. Coba. Itu bukan tanda penghubung. Oke, tanda penghubung konteks ya. Coba Anda buka koma kata KBBI ya. Coba Anda buka dulu. Perlu diajari bahasa Indonesia rupanya teman-teman ini. Oke. Itu makanya gini, dengar. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari permulaan dari ciptaan Allah. Oke? Betul ini Yesus ciptaan Allah berarti. Tidak pernah. Manusia diciptakan Allah. Manusia aja nggak diciptakan Allah. Anda aja tidak diciptakan Allah. Gini ya. Sudah sesuai judulnya Yesus ciptaan Allah mengambil dari Bible. Kan gitu. Begini, makanya gini loh. Saya lihat debator itu artinya orang apologet itu. Kalau kita mau berbicara, kita lihat dulu fakta-faktanya. Nah, itu. Kita harus ngerti dulu apa dasar-dasarnya. Lebih baik Anda belajar bahasa Indonesia dulu dah sebelum naik ke tempat saya kalau gitu. Anda saya sarankan belajar bahasa Indonesia lagi kalau begitu. Ya. Bukan bingung saya, karena saya ngerti.
Ya, Apalagi? itu oke. Kalau judulnya salah, Saya mau berarti tanya, Anda menyatakan boleh Bible saya Anda tanya? salah gitu. Itu aja. Maksudnya itu Saya koma itu pelajari bahasa bukan Indonesia. lepas dari Arti konteks koma yang itu dibicarakan. adalah Koma itu untuk adalah menyisakan sebagai unsur tanda ya. Coba Anda lihat ya di seluruh dunia korban perang salib, korban dari Kristen, itu banyak ya. Terus coba lihat korban pembantaian suku Indian, itu dari Kristen banyak kali juga. Pembantaian Hitler ya di Jerman, itu juga ya. Yang mulai perang dunia 1 ya Kristen, yang mulai perang dunia 2 Kristen. Jadi korban itu lebih banyak di Kristen. begitu ya. Ya iyalah. Salah data Anda kalau dari Islam, salah data. Oke. Di Indonesia sekarang dulu, bolehlah dulu di luar negeri ya. Di Indonesia itu kenapa? Apakah lebih banyak ditutup gereja, anarkis, atau masjid? Oh Siapa baik. pelaksana ini? Kalau ini Karena gini, terkait dari saya Pemda. tangkap kata-kata Anda waktu itu. Oh. Ada dari Kalimantan ya. Saya bikin Bapak itu nanti kalau apa saya akan habisi macam segala gitu. Oh, siapa tuh? Artinya, kok jadi anarkis ya? Coba Siapa tuh? orang enggak itu adalah dari pihak Anda waktu itu. Saya Siapa ingat itu aja. Namanya lupa saya waktu itu ya. Tapi ada dia naik ke apa ini ke apa Anda ini, dia bilang saya bikin Ustadz PI maju terus apa nanti siapa yang apa macam-macam saya akan. Baik, saya tanggapi ya, Pak. Ya. Kan begini. Contohnya Baik, sebentar lagi. saya tanggapi dulu. Nanti baru Anda tanggapi lagi ya. Anda membahas tentang masalah di Indonesia ya, terkait masalah pembubaran ibadah atau pengrusakan gereja di Indonesia. Kan kayak gitu ya. Jangan lupa di Indonesia ada juga pengrusakan dan pelarangan pembangunan masjid di Andai, Papua gitu ya. Terus ya yang menggerogoti Indonesia ini seperti KKB dan kejadian di Poso itu adalah Kristen bukan Islam gitu ya. Jadi yang teroris yang nyata di Indonesia ini agamanya Kristen gitu. Contoh kayak KKB, terus Poso, nggak ada yang Islam gitu ya. Itu perlu Anda juga perlu tahu gitu ya. Terus juga ya tentang permasalahan kata Anda, pengrusakan gereja itu terkait Pemda, bukan terkait ajaran itu. Coba di Pemdanya prosedurnya udahkah ada izinnya, udahkah ada IMB-nya, kan kayak gitu dicek ya, dicek bukan terkait masalah agama gitu. Coba Anda lihat ya di Indonesia ini yang menjajah agamanya ada nggak Islam, Kristen semua ya. Yang menjajah Indonesia Kristen semua, nggak ada Islam gitu. Yang jadi teroris di Indonesia Kristen juga agamanya. Macam mana? Ini dulu. Itu fakta. Saya mau tanya faktanya, dalilnya. Anda berkata tadi di Ambon, di Papua. Apakah Anda pernah ke sana? Saya belum pernah. Jangan asal dong. Bukan asbun, teman saya ada TNI tugas di sana ya. Waktu dia bertugas ada nggak masjid? Nggak ada. Mayoritas Yusuf di sini di KKB mereka Kristen. Gimana sih? Bukan asbun yang saya omong, saya punya teman TNI yang tugas ke sana. Anda bilang yang melakukan pengerusakan masjid. Di mana dirusakin masjid? Itu di Andai dilarang bangun masjid, bukan dirusak lagi, dilarang. Kenapa? Karena mayoritas Kristen di situ. Iya, Anda nggak baca apa? Sadar nggak sadar kita adalah makhluk sosial yang paling mulia, dijadikan oleh Tuhan, bukan diciptakan, dijadikan oleh Tuhan.
Itu sebabnya sekuat apapun Anda butuh orang lemah. Sepintar apapun kita butuh orang yang bodoh. Itulah karya Allah yang luar biasa yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya melihat ya keadaan-keadaan sekarang yang sangat riskan, dan itu pernah saya alami. Saya lihat kenapa menyebut nama Tuhan berperang, untuk apa saya pikirkan. Nah, waktu itu adalah diserang lah kan rumah-rumah ibadah, orang yang beribadah nggak boleh beribadah di sini. Itu bukan tempat ibadah terus menerus, hanya temporer. Hanya Coba Anda tanggapi ini, Pak. Dengar dulu. Itu semua Pemda itu semua karena ditekan oleh oknum atau orang-orang yang tidak punya beriman. Tidak, itu saya jujur aja, itu nggak ngerti dia tentang Tuhan, tentang Allah. Dia nggak ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti dari Kristennya jangan menyalahkan Islam. Kacau juga. Coba nih Anda baca ya. Papua adalah bentar tanah damai. Tolong katanya ya. Tolong katanya hargai dan mengerti ya. Kami umat Kristen di tanah Papua dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun di Andai, dan jangan katanya jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanda umat Kristen. Gede kali gitu. Ada nggak spanduk kayak gini umat Islam bikin? Mana ada? Ada. Ya, jadi Kristen di Indonesia ini, di seluruh dunia paling enak hidupnya Kristen di Indonesia gitu daripada di lain. Oke lah, baguslah begitu, baguslah. Iya kan? Makasihlah buat Anda semua. Tapi gini, kita makhluk sosial loh. Sejago apapun kita, sehebat apapun kita, makanya kenapa lakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak kita menganggap diri kita hebat. Orang yang menganggap adalah saya menyampaikan supaya kita bergani kuat. Kalau kita aja saling menggigit gitu loh. Di Indonesia selalu mengusik Islam, kenapa gitu? Padahal dia minoritas gitu. Sebenarnya. Jadi gini, bentar Pak. Tadi saya dengarkan Anda juga gitu ya. Coba Anda lihat ya. Pertama itu lihat dulu. Saya ikuti fakta-fakta. Itu apa? Si naik itu, Jakir naik itu dan sebagainya. Ada bukan yang konteks di Indonesia. Mereka loh. Yang konteksnya di Indonesia, kenapa selalu Kristen yang selalu mengganggu Islam gitu? Contoh nih. Contoh pengusikan yang pertama kali dilakukan Kristen mencomot istilah Islam. Contoh ya istilah Alkitab. Ambil dari bahasa mana coba? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada emang bahasa Indonesia kata Allah itu? Al-Quran itu bahasa Indonesia enggak? Bahasa Arab. Udah. Ya udah, kata Allah itu dari mana? Diterjemahkan sama-sama tuh. Bentar, kata Allah itu dari mana? Dengar dulu, kata Allah. Sabar dulu Pak, saya tanya dulu kata Allah itu dari mana? Di bahasa Ibrani ada kata El. Mana ada Allah bahasa Ibrani? Yang ada bahasa Ibrani itu Elohim. Allah Aramaiknya, Elohim Ibraninya. Kagak ada Allah atau Allah tuh nggak ada. Nggak usah kibulin saya masalah itu ya. Nggak usah kamu kalau kuat iman. Bukan masalah iman atau kuat kagaknya. Yang kita bahas ini tekstual gitu. Kata Allah dalam bahasa Yunani mana? Dalam bahasa Kristen. Bahasa Yunani tidak disebut di situ kata Allah langsung. Udah, kenapa Kristen di Indonesia pakai Allah? Itu aja beres gitu. Allah itu coba Anda buka KBBI ya. KBBI. KBBI ya, makanya coba kata Anda Allah itu bahasa Indonesia. Anda buka Kamus Besar Indonesia.
bahasa KBBI itu ngambil dari mana? Ngambil dari Arab, Tuhannya umat Islam. Ya. Yang kata Anda bahasa Indonesia, KBBI menjelaskan Allah itu diambil dari bahasa Arab, Tuhan, nama Tuhan umat Islam. Berarti bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab gitu. Iya, memang disadur dari bahasa Arab, memang. Berapa, di mana? Ya udah, ya, Anda buka ya nama Allah dari KBBI ini. Tidak. Ya. Nah, gini. Allah itu, nama Allah itu apa yang membuatnya? Apakah Allah dari Arab atau siapa gitu? Ya nih ya. Nih, saya bukakan aja buat Anda menurut KBBI. Ta'ala nama Tuhan dalam tujuk kepada Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Ya, terus kata asalnya nih ya, asal usulnya nih kata KBBI ya, berasal dari bahasa Arab. Ya, al-ilah. Gimana sih? Makanya mana sih? KKBI dari bahasa Arab. Iya. Coba lihat di tahun berapa, di mana coba. Oh, baik. Jelas. Nih ya. Anda bisa buka nih di sini ya. Saya bukakan web dari KBBI langsung ya. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang beriman. Oke? Ini di sini Anda bisa buka nih ya, https KBBI web ID Allah HTML ya. Ini kamus besar bahasa Indonesia KBBI kata dasar Allah gitu. Tahun berapa itu? Nah, kalau untuk tahunnya ya, Anda buka aja dah webnya deh. Iya, maksud saya pengarangnya itu siapa, tahun berapa? Kalau tahun di sini tidak disebutkan, peranalanya aja, linknya nih ya. Tapi KBBI mengatakan kata dasarnya Allah diambil dari Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Anda harus tahu kata Allah itu nggak ada dipakai Kristen, nggak ada juga dalam bahasa Yunaninya, ngambil nyomot dari Islam. Itu. Gitu ya. Mana pertama sekali Kristen atau Islam? Kalaunya Kristen muncul ya setelah Yesus diangkat di abad 2 ya 2 sampai 4 tuh ya kalau nggak salah. Ya, Kristen dari Antioquia terus berjalan ke arah Yunani namanya Kristen kayak gitu ya. Berjalan ke Arab nggak pernah ada Kristen di Arab, Pak. Yang ada di Arab itu Nasrani gitu, bukan Kristen. Gini, dengar dulu. Benar, sebutan itu Kristen itu ejekan. Ya tahu saya ejekan perkumpulan dari Antioquia, tahu. Karena tidak ada agama Kristen itu manusia. Kata siapa agama itu buatan manusia? Di bahasa Indonesia. Agama itu apa artinya? Tidak agama kacau. Iya, itu makanya. Iya. Siapa yang membuat itu? Yang membuat agama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Islam. Sisanya itu buatan manusia. Contoh gini, kita ambil dari namanya aja dulu ya. Yahudi, nama suku dari Yahudi, buatan manusia. Buddha, nama tokoh, buatan manusia. Hindu, artinya asal dari India, buatan manusia. Kristen diambil ejekan dari Antioquia dan menjadi besar, ejekan buatan manusia. Islam nggak ada yang dibikin manusia. Benar. Siapa yang bikin Islam? Coba selain Allah. Coba jelaskan dulu. Di mana dalilnya Islam itu adalah agamanya Allah, ditulis dan diberikan kepada manusia
Uh-uh. berapa, di mana pertamanya. Baik, saya jelaskan ya. Dalilnya tertulis di mana dalam Quran surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Allah hanyalah Islam. Ya. Terus di Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dinyatakan di mana? Di abad ke-6 pada tahun 618 Masehi. Ya. Berarti Kristen duluan tuh. Kalau Kristen kan dinyatakan oleh ejekan manusia. Nah, kalau Kristen kagak pernah masuk Arab, kagak pernah. Nggak pernah ada Kristen itu di Arab. Yang ada di Arab Asia. itu Nasrani. Asia kecil itu mana coba? Oke, ya. Coba tunjukkan ya, sebelum Islam datang ada Kristen di Arab. Itu dari mana? Saya nggak bilang ada Kristen di Arab. Coba Asia kecil itu di mana? Ya udah, kalau Anda tidak menyatakan Kristen di Arab itu tidak ada, yang ada hanya Nasrani, berarti nggak bisa Anda klaim kata Allah Kristen yang duluan pakai. Gimana sih? Gimana sih? Penggunaan kata. Sebenarnya Kristen dan Nasrani itu adalah Nasrani itu Nasro. Jangan salah. Beda. Memang ya, dengar dulu. Kalau di di Kristen, Nasrani itu, Kristen itu hanya pemakaian kata. Bukan, beda. Sebenarnya Paulus, Pak ya, Anda perlu tahu, Paulus tidak sejalan dengan Nasrani, nggak sejalan. Paulus itu Kristen, dia mempelopori Kristen, tidak sejalan dengan Nasrani. Di kitab Anda ada tuh, ya. Jadi Kristen itu bukan Nasrani, udah saya bilang. Dulu, itu sebutan pemakaian kata saja. Itu hanya sebutan untuk pemakaian kata. Makanya gini. Seperti tadi, ini kan judulnya Anda ini. Saya bilang, ini Yesus ciptaan Allah. Tidak pernah Tuhan menciptakan manusia. Tidak. Kan udah saya bilang tadi. Saya ngambilnya dari Wahyu 3 nomor 14. Enggak, itu makanya itu salah kalian mengartikan. Ya udah, salahkan kitab Anda kalau gitu, jangan salahkan saya. Bukan. Anda yang mengartikan salah. Ada aja ya teman-teman. Anda itu yang salah. Makanya kalau kita berpikir sesuatu dari dasar katanya harus kita ngerti. Bukan dia diciptakan. Makanya beda. Ya, oke deh. Kenapa kayak cacing kepanasan Anda gitu? Apa gitu? Kenapa? Kalau udah capek berhenti aja gitu. Oke, kagak pernah saya kayak cacing kepanasan gitu. Orang Indonesia itu kan paling tinggi. Iya. Belajar KBBI. Bentar ya, teman-teman. Ini adalah Kristen yang terakhir, teman-teman. Bapak ini, ya. Habis ini mungkin di tempat saya udah jam 12 ya. Saya akan off gitu. Oke, ya. Apalagi Pak? Oh ya, tanggapan saya dulu ya. Anda perlu tahu Kristen dengan Nasrani itu beda ya. Apa beda Nasrani dengan Kristen ya? Kalau Kristen itu adalah Bani Asia, contoh Bani Batak, Bani Indonesia, Bani Asia itu Kristen ya. Tapi kalaunya Nasrani itu adalah Bani Yakub dari Yahudi gitu. Jadi yang disebut Nasrani tidak bisa di luar Yahudi. Itu satu. Yang kedua, beda Nasrani dengan Kristen. Nasrani adalah ahli kitab yang menjalankan Taurat. Mereka sunat, mereka puasa. Terus mereka juga ya ada yang menuhankan dan ada yang tidak menuhankan Yesus. Itu Nasrani. Beberapa sekte juga ada dari Nasrani. Salah satunya Mariamisme gitu. Beda dengan Kristen. Kristen ya babi dimakan, sunat kagak. Kalau ahli kitab kan sunat gitu. Itu bedanya Kristen dengan Nasrani. Tidak ada yang makan babi. Banyak Pak yang makan babi.
Kristen. Anda makan lembu. Hah? Kalau Anda makan lembu. Lembu. Kalau lembu makan, enak itu. Oh, bisa ya. Loncat-loncat lah ya sampai digigit ya. Oh, kalau lembu kan disembelih, kan ada lembu Makanya sapi, domba, beda, kambing. Kak. Itu lembu kan jenisan lembu Bentar, tuh. Pak. Lembu nggak bisa dimakan. Oh. Tapi daging lembu yang dimasak bisa dimakan. Ya iya, tahu saya. Kacau juga daging lembu ya. Kacau, Pak. Bukan kacau. Makanya saya bilang, jangan bilang sama orang nanti kau makan babi, nggak akan bisa dimakan. Iya, makan daging babi Nggak gitu bisa. ya. Iya. Bisa juga ya. Nah kalau ya gitu ya. Oke, ada lagi? Oke lah kalau gitu. Lah ya. Ini namanya kita itu kan soal kebenaran itu. Hal wajar lah. Kok hanya kata-kata biasa, asalkan jangan dipraktekkan. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat malam. Oke ya teman-teman semuanya, dari Pak Markus tadi itu adalah Kristen yang terakhir yang saya naikkan di tempat saya udah jam 12 malam ya teman-teman. Kemungkinan saya akan off karena saya mau jingkrak dulu besok gitu ya.